Diceritakan dalam kitab Mukasyafatul Qulub, karya Imam Al-Ghazali. Pada suatu malam di bulan Ramadan, Nabi Muhammad SAW sedang berkumpul dengan para sahabat. Tiba-tiba seorang sahabat melihat Nabi Muhammad SAW tersenyum. Lalu bertanya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku hari akhir, ketika semua manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Semua nabi dan rasul berkumpul bersama umatnya masing-masing, kemudian masuk ke surga. Ada salah seorang nabi dengan membawa pedang, tidak memiliki pengikut satupun masuk ke dalam surga. Dia adalah Samun. Dalam bahasa Ibrani adalah Samson, merupakan salah seorang nabi dalam ajaran agama Islam yang dikenal dengan nama Samun Ghazi alaihissalam. Beliau adalah orang yang memiliki kekuatan super luar biasa dan tak terkalahkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan mukjizat kepada Nabi Samun yang bisa melunakkan besi, memutus rantai yang besar, serta merobohkan istana. Nabi Samun berasal dari Palestina, tepatnya Gaza. Beliau diutus berdakwah untuk kaum Bani Israel di tanah Romawi. Nabi Samun memiliki sebuah senjata mirip pedang yang terbuat dari rahang unta bernama liha jamal. Konon ceritanya hanya dengan pedang tersebut, Nabi Samun telah membunuh ribuan kaum kafir. Ketika Nabi Samun haus, pedang itu dapat mengeluarkan air. Dan ketika beliau lapar, pedang itu bisa menumbuhkan daging. Pada masa itu paganisme tumbuh begitu subur di kalangan Bani Israel. Semua orang menjadi penyembah berhala dan hanya mementingkan harta benda. Maka diutuslah Nabi Samun untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam berdakwah, beliau selalu menyebut La ilaha illallah, artinya tiada Tuhan selain Allah. Namun karena begitu sesatnya mereka, hingga Nabi Samun tidak memiliki pengikut satu orang pun. Hal itu tak menjadi masalah baginya. Dengan ketangguhan dan kekuatan yang dimiliki, Nabi Samun terus menentang penguasa pada waktu itu. Dan Samun selalu memenangkan pertempuran melawan kaum kafir, serta tidak pernah kalah. Kaum kafir sampai ketakutan dibuatnya. Hingga akhirnya, Raja Israel memakai cara-cara licik untuk menaklukkan Nabi Samun. Sang raja mengadakan sayembara kepada siapa saja yang berhasil mengikat dan membawa Nabi Samun ke istana, maka akan diberikan imbalan emas dan permata yang sangat banyak. Raja kemudian mempunyai ide untuk menawarkan hadiah kepada istri Nabi Samun. Raja bertanya, "Wahai istri Samun, apakah kamu mencintai suamimu?" Sang istri menjawab, "Tentu saja, Raja." Kemudian, Raja bertanya lagi, "Kamu tahu kan bahwa suamimu membuat kita semuanya ketakutan?" Sang raja lantas memberikan penawaran kepada istri Nabi Samun untuk menaklukkan suaminya dan membawanya ke istana. Atas keberhasilannya, kelak akan diberikan imbalan berupa emas dan permata yang berlimpah. Kemudian istri Nabi Samun menerima penawaran sang raja. Kemudian oleh raja diberikanlah tali untuk mengikat tubuh Nabi Samun. Percobaan di hari pertama, sang istri menunggu Nabi Samun yang sedang salat. Namun karena terlalu lama, akhirnya sang istri mengantuk hingga ketiduran. Hari berikutnya ketika Nabi Samun sedang tertidur, sang istri kemudian mengikat badannya. Nabi Samun lantas terbangun dan bertanya, "Wahai istriku, apakah engkau yang mengikat tubuhku?" Sang istri menjawab, "Aku hanya mencoba seberapa kuatkah dirimu." Kemudian tanpa kesulitan, tali itu diputus Nabi Samun dan terlepas dari tubuhnya. Percobaan ketiga pun menemui hal yang sama. Karena selalu tidak berhasil, akhirnya sang istri menggunakan strategi rayuan. Dia bertanya kepada Nabi Samun, "Wahai suamiku, apakah gerangan yang bisa mengalahkanmu?" Karena cinta dan sayangnya Nabi Samun kepada sang istri, beliau kemudian lantas menjawab, "Ikatlah tubuhku dengan rambut-rambutku, maka itulah yang sebenarnya membuatku lemah." Nabi Samun memiliki rambut yang sangat panjang hingga menyentuh tanah. Maka keesokan harinya sang istri pun mengikat tubuh Nabi Samun dengan potongan rambutnya sendiri. Setelah lemah tak berdaya, sang istri mengabarkan kepada Raja Israel. Kemudian dibawalah tubuh Nabi Samun ke istana. Di sana beliau disiksa dan akan dibunuh secara perlahan. Kedua mata dibutakan, telinga, kaki dan tangannya pun dipotong. Atas kejadian itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril turun dan menemui Nabi Samun, lalu bertanya, apa yang beliau inginkan. Nabi Samun menjawab, "Saya minta ampun atas kesalahan yang seharusnya tidak saya beritahukan kepada siapapun termasuk istri saya. Dan saya meminta agar kekuatan saya dikembalikan hingga bisa menggerakkan tiang istana ini." Seketika itu juga, kekuatan Nabi Samun dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga beliau bisa menghancurkan tiang dan merobohkan istana. Reruntuhan istana menjatuhi masyarakat, sang Raja Israel, dan bahkan istrinya sendiri.
Hanya Nabi Samun saja yang hidup. Kemudian dikembalikan kedua kaki, tangan, telinga, dan mata beliau. Nabi Samun kemudian bersumpah bahwa dia akan melawan kebatilan dan beribadah selama 1000 bulan tanpa henti. Dalam cerita nabi-nabi, Nabi Samun telah melaksanakan ibadah puasa di siang hari dan sholat malam selama lebih kurang 1000 bulan tanpa terputus.